Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ida Krisnadewi. Di sini saya baru mengajar di Stikes Beleleng. Saya ditugaskan untuk mengajar farmasi fisika bersama Bu Rizka. Di sini saya mendapatkan tentang materi reologi dan viskositas. Langsung saja saya mulai. Nah, reologi ini itu berasal dari dua kata, yaitu reos dan logos. Reos itu artinya mengalir dan logos itu adalah ilmu. Jadi definisi dari reologi sendiri itu adalah menggambarkan aliran zat cair atau perubahan bentuk yang disebut deformasi saat di bawah tekanan. Jadi suatu zat cair itu dia dapat berubah bentuk apabila diberikan tekanan. Itulah arti dari reologi. Masuk ke pendahuluan. Prinsip dasar reologi itu telah digunakan dalam penyelidikan cat, tinta, adonan, bahan-bahan pembuatan jalan, kosmetik, produk hasil peternakan, dan bahan lainnya. Sedangkan dalam bidang farmasi sendiri, disarankan penerapannya itu untuk formulasi analisis dari berbagai produk farmasi seperti emulsi, pasta, suppositoria, dan penyalutan tablet. Ini beberapa fungsi reologi dalam farmasi. Ada 5. Pertama, pencampuran dan aliran bahan-bahan, lalu pengemasan bahan tersebut ke dalam wadah serta pengeluarannya saat diaplikasikan. Lalu pengaruh reologi terhadap daya terima pasien, kestabilan fisik obat tersebut, dan pemilihan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan produksi. Sedangkan viskositas adalah kekentalan. Kekentalan ini adalah suatu ungkapan dari resistensi zat cair untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas aliran, maka semakin besar resistensinya. Lalu ini beberapa pengaruh-pengaruh terhadap sebuah viskositas, yaitu semakin tinggi suatu suhu zat cair, maka semakin turun viskositasnya atau kurang kental zat cair tersebut. Nah, pemanasan zat cair ini itu menyebabkan molekul-molekul dalam suatu zat itu dia memperoleh energi. Nah, molekul-molekul ini bergerak sehingga gaya interaksinya akan semakin melemah. Lalu yang kedua, penambahan zat lain. Penambahan zat lain itu contohnya di sini seperti gula pasir atau lain-lain, itu dapat meningkatkan viskositas atau kekentalan dari cairan tersebut. Nah, selain itu gula pasir, contoh-contoh zat-zat yang dapat meningkatkan viskositas, khususnya dalam bidang farmasi adalah natrium CMC, tragakan, atau bentonit dalam suatu pembuatan suspensi. Lalu yang ketiga itu berat molekul. Nah, hubungannya dengan berat molekul adalah viskositas akan menjadi naik. Misalkan, laju aliran alkohol itu cepat, kekentalan alkoholnya rendah, sedangkan larutan minyak laju alirnya itu lambat, viskositasnya juga tinggi. Nah, viskositas akan naik jika ikatan rangkap dalam suatu molekul itu semakin banyak. Itu intinya ya. Karena dengan adanya solut yang berat memberikan beban yang berat pada cairan sehingga menaikkan viskositas. Lalu konsentrasi larutan itu. Nah, konsentrasi larutan ini akan berbanding lurus dengan viskositas. Di mana semakin tinggi konsentrasinya, maka viskositas akan semakin tinggi pula. Karena konsentrasi larutan itu menyatakan banyaknya partikel-partikel zat yang terlarut dalam setiap satuan volume dari larutan tersebut. Nah, semakin banyak partikelnya yang terlarut, maka gesekannya kan semakin tinggi, maka viskositas juga semakin tinggi. Lalu masuk ke tipe aliran. Tipe aliran itu ada 2. Yang pertama sistem Newton dan yang kedua sistem non-Newton. Kita bahas satu persatu. Yang pertama aliran Newton. Nah, ini merupakan grafik dari aliran Newton. Ada rate of shear dan ada shearing stress. Apa tuh rate of shear dan shearing stress? Shearing rate atau rate of shear ini sama aja ya. Shearing rate itu dia tekanan. Sedangkan rate of shear itu dia kecepatan. Nah, terus ini shearing stress itu adalah besarnya tekanan.
maksud saya, jadi shearing stress itu dia tuh seperti gaya, sedangkan rate of shear atau shearing rate itu dia lebih ke kecepatan tekanan. Hal ini contohnya adalah kecepatan dalam mengalir, sedangkan yang ini contohnya adalah kekuatan mengocok. Jadi tuh rate of shear ini lebih ke kayak kecepatan mengalir alirannya itu seperti apa, sedangkan shearing stress itu lebih ke berapa sih kekuatan kita ke aliran tersebut. Misalkan contohnya kayak memencet tube kayak gitu. Nah, pengertian aliran Newton. Nah, pada aliran Newton ini dia tidak memerlukan tekanan atau energi karena dia lebih ke mengikuti gaya gravitasi sehingga viskositas atau kekentalan zatnya itu tidak berubah. Contohnya di sini adalah air. Air ini kan cenderung dia mengalir mengikuti gaya gravitasi tanpa adanya ketekanan atau kecepatan. Nah, lalu ini rumus-rumus dari shearing stress dan rate of shear. Jika digambarkan sifat alir itu dalam sebuah balok, dia tuh seperti ini. Nah, shearing stress-nya di mana? Di sini rumusnya shearing stress itu lambangnya F. F itu adalah F aksen per A. Jika dilihat gambar, F aksen itu adalah ini. Gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah cairan. Per A. A itu adalah satuan luas. Jadi, shearing stress adalah gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menyebabkan aliran. Gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menyebabkan aliran. Nah, itu dia shearing stress, tekanannya. Sedangkan rate of shear itu apa? Itu G, lambangnya G, dengan rumus dF per dr. dF itu di sini, dr itu di sini. dF itu apa? dF itu adalah perbedaan kecepatannya. Perbedaan kecepatan cairan tersebut. Bagaimana sih kecepatan cairannya itu bedanya? Lalu dr itu adalah jaraknya. Jarak cairan tersebut. Jarak dari bagian satu dan bagian yang lainnya. Nah, itu adalah rate of shear. Rate of shear itu apa? Perbedaan kecepatan antara dua bidang cairan yang dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil. Itu adalah rate of shear. Lambangnya adalah G. Nah, lalu sistem Newton sendiri ini ditemukan oleh Newton ya. Nah, makin hubungannya dengan viskositas adalah makin besar viskositas suatu cairan, maka makin besar gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rate of shear tertentu. Jika dirumuskan seperti ini. Tadi F aksen per A merupakan rumus dari shearing stress. Sedangkan dF per D, dF per D, dV per dr itu rumus dari rate of shear. Viskositas di sini. Jika rumusnya disederhanakan akan jadi seperti ini. Di mana koefisien Poisson itu adalah viskositas. Lalu satuannya apa? Nah, ini satuannya adalah Poisson dan detik per sentimeter kubik atau centipoise. Jika rumusnya diuraikan akan menjadi seperti ini.